Ilmu dia pelajarin, akhirnya bukan menciptakan atau mungkin memberikan solusi bagi banyak masalah, tapi justru malah menimbulkan permusuhan di sana sini. Ya, itu bukan ilmu yang benar, berarti kan salah niat mungkin. Ya. Jadi apa tadi? Ada sombong, ria, hasad, dendam, ya termasuk juga malas, takut, sedih, meremehkan orang, misalnya masuk dengan kategori sombong mungkin ya. Kemudian prasangka, hasad, ya. Nah, itu apa namanya? Bahkan dalam surat Al-Hujurat kita tahu bahwa Allah menegur ya dengan kata-kata fatabayanu, suruh bertabayun gitu kan. Supaya apa? Supaya hati kita tenang ya, tidak jauh dari prasangka-prasangka seperti itu. Nah, ini racunnya. Ya. Nah, racun-racun ini pertanyaannya kalau kita bicarain tadi intox ya, teracuni gitu ya dengan hati kita tadi itu, pertanyaannya kita tahu bahwa misalkan takut itu obatnya apa ya, atau mungkin lawannya apa? Berani. Jadi detoksnya takut itu adalah berani gitu loh. Detoksnya bahil ya adalah dermawan. Detoksnya, jadi intoksifikasinya, keracunannya atau teracuninya misalkan dengan katakanlah sombong, maka detoksnya tawadu ya, kayak begitu. Ini racunnya, ini obatnya. Ini racunnya, ini obatnya ya. Ini teracuninya, ini obatnya. Jadi malas, detoksnya apa? Ya semangat, rajin gitu loh. Pengecut ya. Detoksnya apa? Ya jiwa mujahid, kesatria, pemberani gitu kan. Nah, pertanyaannya, bagaimana cara katakanlah menjembatani ini dua detoks, atau mungkin yang satu intoksifikasi, yang satu detoks ini? Maka jawaban yang saya pahami atau mungkin yang saya pelajari itu tidak jauh atau mungkin tidak bisa jauh-jauh dari kalimat atau kata-kata taufik hidayah. Taufik hidayah. Kita tahu bahwa ini bakhil ini nggak sehat, nggak bagus gitu. Tapi ada orang yang dia pelihara bakhil itu gitu loh. Dia tahu itu tidak benar gitu kan. Dia tahu itu tidak benar ya. Tapi dia tetap kerjakan. Maka memang karena apa? Karena hidayah taufik tidak Allah berikan, dan dia pun tidak mengejar itu, dan lingkungannya dia pun tidak mendidik dia untuk bisa sampai atau berubah dari yang terintoksifikasi tadi ke terdetoksifikasi. Makanya kita selalu minta pada Allah kan, Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afa wal ghina ya. Aku mohon ketakwaan, ya kecukupan, ya seperti itu kepada Allah. Atau mungkin Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ya, kita minta pada Allah ketaatan, ketakwaan, dijaga hati kita, pikiran kita seperti itu. Ya, jadi jembatannya apa? Jadi kalau berarti ya jembatan atau mungkin detoksifikasi dari masalah yang berhubungan dengan kolbu seseorang tadi itu, atau jembatan itulah hidayah taufik. Maka kita memohon, terus mohon pada Allah agar diberikan hidayah taufik ya, taufik hidayah ya, seperti itu, agar hari-hari kita bisa melihat sesuatu itu dengan kacamata iman, kacamata hati yang sehat, kacamata akal yang baik ya, seperti itu. Sehingga nanti ketika itu muncul ya, itu sudah dirasakan oleh diri seseorang, maka perlahan-pelan itu si racun-racun tadi perlahan-lahan akan hilang. Orang yang katakanlah tahu bahwa sombong itu tidak baik, maka nggak cukup cuman sekedar tahu bahwa sombong, kemudian takabur atau ujub itu tidak baik, tapi dia lihat bagaimana Al-Quran menjelaskan itu, bagaimana sabda Nabi menjelaskan. Jadi jembatan itu taufik hidayah, iman dan ilmu, itu ya. Makanya kita perlu belajar itu, bagaimana ancaman Rasulullah SAW ya terhadap orang-orang yang sombong. Bahkan kata Nabi SAW, tidak akan masuk surga seseorang yang dalam hatinya terdapat kesombongan meskipun sebesar biji zarrah. Kecil lah gitu loh, kecil banget lah. Ya, itu ancamannya. Jadi ancaman-ancaman ini ya, ketika perlahan-lahan hatinya membaik ya, terdetoksifikasi dengan baik, maka ancaman tadi memberikan ketakutan yang benar, ketakutan terhadap Allah, terhadap siksanya Allah, seperti itu ya. Maka ini yang kita perlu kuatkan tiap hari. Jadi semakin banyak
intoksifikasi yang kita lakukan, maka jiwa kita akan semakin tenang. Allazina tatmainu qulubuhum bizikrillah, bizikrillah tatmainu qulub. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati itu menjadi tenang. Janji Allah begitu. Ya, jadi mungkin ada orang, kok saya belum hilang-hilang ya bakhil saya ya, misalkan gitu kan. Maka jawab, saya sudah sedekah kok gitu kan. Mungkin bisa jadi deintoksifikasi pelitnya itu tuh terlalu besar sehingga dia harus lawan lagi itu dengan cara apa? Dengan cara lebih banyak lagi kedermawanan yang dia lakukan, baik mungkin dalam sisi kualitasnya ya, atau mungkin caranya ya, atau mungkin kuantitasnya, jumlahnya. Mungkin dia sehari sedekahnya cuman 50.000 misalkan ya, ternyata dia mampu untuk lebih dari itu, dia perbanyak ya. Mungkin lebih banyak lagi, dari 50.000 itu dikasih 10 orang sehari misalkan. Atau mungkin dia mampunya sehari cuma 100.000, tapi 100.000 ini akhirnya karena dia ngerti ini intoksifikasinya itu banyak sekali, baik warisan dari zaman dulu dan dia sendiri, maka dia tingkatkan itu dengan cara membagi itu kepada banyak orang. Katakanlah 100.000 yang dia miliki itu 10.000-nya misalkan dia berikan ke orang-orang sejumlah 10 orang misalkan, jadi kan 100.000 tuh kayak begitu. Sehingga tadi ya, benar-benar akhirnya sifat-sifat itu, sikap-sikap itu, kebiasaan itu yang menjadi racun buat dirinya, itu perlahan-lahan itu mulai membaik ya. Nah, kemudian apa lagi Bapak Ibu sekalian yang bisa dilakukan untuk memperbaiki atau mendetoks ya, mendetoks si kolbu tadi? Maka agama tentunya memberikan pedoman yang sangat jelas ya. Kita tahu dalam surat Al-Isra ya, atau mungkin surat Yunus ya, ayat 57 itu Allah jelaskan ya. Dalam surah Al-Isra itu kan ayat 82 Allah jelaskan, auzubillahi minasyaitonir rajim, wa nunazzilu minal Qur'an wa huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidu zalimina illa khasara ya. Jadi kami turunkan Al-Qur'an itu sebagai syifa, sebagai penyembuh. Penyembuh buat apa? Buat hati sebenarnya. Dia dengan Al-Qur'an yang dia baca terus-menerus, dia tadaburi, dia amalkan ya, atau mungkin dia ajarkan, atau mungkin dia hafalkan, maka perlahan-lahan Al-Qur'an tadi akan menghilangkan intoksifikasi pada diri seseorang. Itu yang sebenarnya dijanjikan Allah dalam Al-Quran. Lalu bagaimana lagi intoksifikasi yang kita bisa lakukan? Detoksifikasi yang kita bisa lakukan untuk memperbaiki racun-racun atau ya keracunan tadi itu yang masuk dalam tubuh kita. Banyak sekali sebenarnya. Ya, apa itu misalkan? Ya, sholat malam misalkan. Di luar kita tentunya ibadah-ibadah wajib, kemudian berzikir. Ya, kita berdoa memohon kepada Allah, kita bersolawat untuk Rasulullah SAW, kemudian kita bersedekah, kita beristighfar, banyak sekali. Ya, tapi ini diminta, kita memohon, kita betul-betul meminta pada Allah, ya Allah jadikan setiap amalan yang kukerjakan ini ya Allah, ya itu menjadi pembersih dari racun-racun yang ada dalam diriku saat ini, racun-racun hati, ya. Baik yang ada sekarang ataupun yang pernah dulu ada pada diriku yang diwariskan oleh mungkin orang tuaku misalkan ya. Itu contohnya. Jadi itu akan membuat akhirnya kita tuh mulai muncul ketenangan. Jadi akhirnya yang muncul itu apa? Ikhlas, sabar, baik sangka, tawakal, tenang hatinya ya. Kemudian dia ridho ya, akhirnya memunculkan akhlak yang baik pada diri seseorang. Ya, ilmu yang dia pelajari katakanlah, ketika ilmu itu dipelajari dengan niatan yang bukan karena Allah, maka akan menjadikan seseorang itu cuma sekedar orang yang sombong. Ilmunya, bahkan ilmu agama sekalipun karena niatnya tidak benar, maka ilmu agama tadi membuat dia, menjadikan dia menggunakan ilmu agama tadi hanya untuk menyerang orang lain, misalkan kayak begitu. Atau ilmu apapun lah, di luar agama pun bisa banyak kayak begitu kok sekarang ya. Ilmu dia pelajarin akhirnya bukan menciptakan atau mungkin memberikan solusi bagi banyak masalah, tapi justru malah menimbulkan permusuhan di sana sini. Ya, itu bukan ilmu yang benar, berarti salah niat mungkin. Ya, nah makanya dia tahu esensi mempelajari ilmu itu untuk apa misalkan. Jadi dibuang sombongnya, diganti dengan ikhlas, diganti dengan tawadu, sehingga ilmu yang ada menjadikan dia seorang yang lebih berakhlak, beradab, orang yang lebih dekat dengan Allah, dekat dengan sunnah-sunnah Nabi seperti itu. Ya, nah. Ini salah satu salah satu caranya dari berbagai masalah tadi gitu kan, tentang detoksifikasinya.